Shalom saudari, kita ketemu lagi dan saya tahu bahwa Tuhan memiliki tuntunan pimpinan karena Dia begitu mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Dan Dia sudah memberikan kemenangan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah kita nggak menerima kemenangan itu di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak berusaha untuk melihatnya. Hari ini Tuhan menuntun kita untuk melihat kemenangan, lalu baru bisa kita terima. Amin. Yuk kita mulai, kita buka, siapkan hati dengan doa. Bapa terima kasih, kami bersyukur, berfirmanlah, beracaralah, tuntun kami buka hati, Roh Kudus bekerja, sehingga kami bisa melihat kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat kami, sehingga kami bisa menerimanya, dan kami hidup di dalam kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, hari-hari ini banyak orang percaya yang mereka tidak melihat kemenangan yang Tuhan sudah sediakan, bahkan berikan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itulah hari ini kita akan mau melihat tuntunan Tuhan, sehingga kita bisa melihat kemenangan itu, saudara-saudari. Nah, pimpinan tuntunan firman Tuhan kita diberikan dari 2 Tawari 20, saudara-saudari. Saat itu, suku Yehuda ataupun juga kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Yehosafat diserang oleh Bani Amon dan Bani Moab, saudari. Dan mereka adalah pasukan yang besar, luar biasa, yang sudah terbiasa berperang. Dan Yehuda hanya terdiri dari 2 suku. Anda tahu kalau kerajaan Israel terdiri dari 10 suku. Mereka tidak banyak dan mereka juga bukan orang-orang yang besar-besar perkasa atau tentara yang sudah digembleng, saudara. Sehingga ketika Bani Moab, Bani Amon dan juga sebagian orang-orang Meonim menyerang mereka, terjadilah kekacauan. Yuk kita baca aja 2 Tawari 20 ayat 1 dan 3. Setelah itu Bani Moab, Bani Amon datang berperang melawan Yehosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yehosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yehosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, saudari. Nah, kita akan lihat dulu satu persatu, kita bahas dengan apa yang Tuhan mau tekankan, saudari, ya. Nanti kita akan baca ayat selanjutnya, tetapi lihat ketika Yehosafat menjadi gentar takut karena tidak memiliki kekuatan untuk melawan serangan musuh-musuhnya. Yang pertama dia lakukan adalah mengambil keputusan. Saudara-saudari, mendekat kepada Tuhan adalah suatu keputusan. Tuhan tidak pernah paksa. Iblis berusaha untuk menarik Anda tidak mendekat, tetapi ketika Anda mendekat, Anda harus mencari Tuhan. Saudara-saudari, kata mencari di sini berarti juga mengikuti ataupun menyembah. Banyak orang nggak ngerti tentang bagaimana praktikalnya mencari. Kita nggak usah cari-cari Tuhan. Bukan hari-hari ini, ketika Anda baca perjanjian lama, Anda harus baca dengan proyeksi perjanjian baru. Ya, karena di perjanjian baru karya Yesus sudah sempurna. Sehingga Anda bisa mengerti lebih jelas. Nah, pertanyaannya, bagaimana bentuk ataupun aplikatifnya mencari itu ketika kita hidup dengan karya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus katakan, Dia hadir di tengah kita. Jadi apakah perlu mencari? Tentu ini bukan berarti kita mencari Tuhan. Tuhan di mana? Tuhan di mana? Tuhan selalu ada. Firman-Nya katakan, aku selalu menyertai engkau hingga akhir zaman. Nggak mungkin nggak. Anda sadari tidak sadari, Tuhan selalu menyertai kita. Sehingga mencari itu bukan mencari ada Tuhan enggak. Bukan, saudari. Mencari itu mengikuti, menyembah maknanya. Dan Anda tahu ketika Anda mengikuti ataupun Anda menyembah, intinya yang harus pertama Anda lakukan adalah Anda fokus pada pribadi yang mau Anda ikuti, pada pribadi yang mau Anda sembah. Ketika Anda mau mengikuti Tuhan, maka Anda harus fokus kepada Tuhan. Ketika Anda mau menyembah Dia, maka Anda fokus sama Dia sehingga Anda melihat keindahannya, kebesarannya, kemuliaannya. Amin. Dan inilah mencari, saudari. Memilih fokus pada Tuhan daripada hal-hal yang lain, saudari.
Dan itulah yang dilakukan Yosafat dan bangsa Israel saat itu, saudara. Kemudian di ayat 4-nya kemudian Yehuda berkumpul dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di bait Allah, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Saudara, Yosafat sebagai pemimpin, ketika Anda memiliki masalah, ketika masalah datang terhadap keluargamu, siapa yang mengenal Tuhan? Dialah pemimpin dianggap Tuhan. Berdirilah di hadapan Tuhan. Berdirilah. Ketika Yosafat berdiri, dia berdiri di muka pelataran yang baru. Pelataran yang baru itu outer ring. Outer ring itu adalah tempat pada zaman dulu di bait Allah, kemah suci. Outer ring itu adalah tempat Anda mau bertemu. Artinya ketika orang masuk ke outer ring, dia mau bertemu dengan Tuhan. Kalau bagian dalamnya lagi, ke ruang kudus hanya imam pada saat itu. Jadi artinya Anda punya niat untuk mengikuti, berfokus kepada Allah. Amin. Makanya ketika Anda berfokus pada Allah, apa yang dilakukan Yosafat? Dia bukan mulai dengan, "Tuhan, ini musuh datang." Bukan. Dia mulai dengan melihat siapa Tuhan. "Ya Tuhan, Engkaulah Allah di dalam surga. Engkau memerintah atas segala-galanya. Engkau berkuasa, segala kekuasaan dan perkasaan ada di tangan-Mu. Tidak ada yang dapat melawan Engkau." Yosafat mau berfokus sama Tuhan, mau menyembah Tuhan. Dia fokus dengan siapa Tuhan. Di ayat selanjutnya dikatakan, "Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini di depan umat-Mu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabat-sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Anda lihat, pertama Yosafat mulai fokus kepada siapa Tuhan. Kemudian Yosafat mulai memperkatakan apa yang Tuhan pernah perbuat. "Tuhan, Engkau selalu menghalau musuh-musuh umat Israel." Lalu dia mulai menyatakan, "Tuhan, Engkaulah yang memberikan warisan buat kami." Dan dia mulai juga mengatakan bahwa Tuhan, kamilah yang memiliki bait Allah, kemah suci. Dan di kemah suci itulah kutuk, segala penyakit, penghukuman ditiadakan. Jadi ketika malapetaka, baik pedang, serangan, kutuk, penyakit sampar, apapun juga, ketika kami datang di dalam rumah ini berseru, maka Engkau mendengar, menyelamatkan. Saudara-saudari, kita sekarang adalah bait Allah. Ketika datang serangan, maka kita bisa berdiri di hadapan Tuhan dan berseru kepadanya dan mengatakan, "Tuhan, Engkau berjanji, Engkau memberikan warisan, Engkau sudah ada di tengah kami, sehingga penyakit, kelaparan, dan segala sesuatu yang dari si jahat tidak bisa menguasai kami." Itu yang Yosafat katakan, dan kita proyeksikan dengan kehidupan kita di dalam kehidupan perjanjian baru. Kemudian kita loncat ayat, Anda baca 10 dan 11, tapi saya mau tekankan ayat 12-nya. "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Saudari, amin. Anda ngelihat Yosafat baru setelah semua dia katakan tentang Allah, baru dia bilang, "Kekuatan kami gak seberapa dan musuh ada, tapi mata kami tertuju kepadamu." Dia mulai berfokus. Ini sama kayak tadi, fokus kepada Tuhan. Mata kami tertuju padamu. Kami fokus kepada Tuhan, bukan masalah, bukan kebutuhan kami. Amin. Lalu kemudian
Tuhan menjawab, sementara seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga, istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Yahasiel, seorang Lewi, imam, saudara, dipakai Tuhan untuk menyatakan, memberikan kekuatan. Tugas fungsi imam bukan menghakimi, bukan menjudge, tetapi menyampaikan berita ataupun perkataan Tuhan yang membangkitkan kekuatan dan arahan. Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Kalau Allah yang berperang kita, maka kita pasti melihat kemenangan. Dan inilah judul daripada firman Tuhan, tuntunan Tuhan hari ini. Lalu kalau kita bukan berperang, bukan kita yang berperang, apakah kita tinggal diam? Tidak, saudara. Ini adalah dimensi daripada kebenaran roh. Kuasa roh yang akan berperang buat kita. Tetapi apakah kita tinggal diam? Enggak. Kemudian di ayat 16 dilanjutkan, besok haruslah kamu menyerang mereka. Loh, kan Tuhan yang berperang. Secara dimensi roh, kuasa roh, Tuhan berperang. Dan ingat, kuasa roh bisa menghancurkan kuasa yang fisik juga. Ya, mereka akan mendaki pendakian Sis, musuh akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Saudara, mungkin Anda baca biasa aja, tetapi ketika tuntunan Tuhan yang diperkatakan oleh orang yang Tuhan pakai, Yahasiel ini, saudari, dikatakan mereka harus turun dan ke lembah. Sedangkan musuh naik ke atas. Anda bayangkan, pada saat itu peperangan selalu peperangan medan darat, nggak seperti sekarang pakai senjata, pistol, pakai roket, tetapi mereka berperang langsung combat, ya saudara-saudari, di darat. Ketika Anda berperang, Anda berusaha naik ke atas sehingga Anda mengetahui posisi musuh. Adalah bodoh kalau berperang Anda berjalan di lembah, sedangkan musuh naik ke pendakian di atas supaya bisa mendapatkan posisi jelas di mana musuh berada dan apa yang harus dilakukan. Tetapi orang Israel disuruh, kamu harus turun dan mendapati mereka di ujung lembah. Kemudian dikatakan di muka padang gurun Yeruel. Kalau kita ngerti keadaan medan daripada alam, bingung. Akhirnya mereka ada di padang gurun. Padang gurun tuh Anda tahu tidak terlalu banyak pohon-pohonan. Bahkan kadang juga tidak ada pohon yang tinggi-tinggi. Mereka harus menjumpai musuh dan mereka ada di padang gurun. Tidak ada tempat persembunyian. Musuh pasti melihat mereka, apalagi musuh ada di atas mereka, saudari. Saudara, Tuhan mau ngomong apa? Hari-hari ini mungkin fakta apa yang Anda alami, Anda sedang ada di lembah. Yang Anda alami ada di padang gurun. Yang Anda alamin adalah Anda dalam posisi genting. Anda tersudut di ujung lembah. Hidup kita ada di sulit padang gurun. Tapi kebenarannya adalah padang gurun itu adalah padang gurun Yeruel. Yeruel dari kata Yah, itu Allah. Dan Ruel itu dibangun. Saudara-saudari, seringkali kita lebih memperhatikan fakta daripada kebenaran. Kebenaran Allah yang suruh mereka ada di situ. Tujuannya adalah Allah membangun. Arti kata Yeruel adalah dibangun Allah. Kadang kehidupan kita ngelihat tidak seperti yang Tuhan janjikan, tetapi percaya Anda dan saya sedang dibangun ketika kita terus datang ke Tuhan. Bangsa Yehuda datang ke Tuhan, mencari Tuhan, fokus ke Tuhan, tetapi dibawa ke padang gurun, dibawa ke lembah, karena mereka sedang dibangun Allah. Saudara-saudari, buat Tuhan memberi kemenangan itu mudah, tetapi buat Anda dan saya dibangun Allah, perlu proses. Amin. Kemudian baru di ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, berdirilah di tempat tepat.
tetap di tempatmu. Saya pakai terjemahan daripada TB2, saudara-saudari, yang baru, terjemahan bahasa Indonesia yang baru, yang terbaru. Ini lebih tepat, dan katakan lagi, berdirilah, tetap di tempatmu, lihatlah kemenangan dari Tuhan bagimu, hai Yehuda dan Yerusalem. Janganlah kamu takut dan kecut hati. Majulah besok menghadapi mereka dan Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan berperang, kita tetap hadapin. Amin. Tetapi di sini ada menarik. Ada 3 hal yang Tuhan suruh. Berdirilah atau berdiri teguh, tetap di tempatmu atau di posisimu, dan lihat kemenangan ataupun keselamatan, salvation, dari Tuhan, saudari. Nah, kita akan melihat bagaimana kita berdiri teguh, bagaimana maksudnya, apa maknanya dengan kehidupan perjanjian baru kita. Tetap di tempat, berdiri di tempat, posisi Anda dan saya, dan melihat apa yang kita lihat, menentukan apa yang kita dapatkan. Kita pertama dulu berdiri teguh, saudara. Di dalam Kolose 1 ayat 23 dikatakan, sebab kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh atau tetap berdiri teguh dan tidak tergoncangkan. Dan jangan mau digeser. Kalau Anda teguh, Anda nggak mau digeser. Kalau Anda teguh, Anda nggak digoncangkan. Bagaimana? Dari pengharapan Injil. Dengan kata lain, ketika Anda berdiri teguh dalam iman, bukan dengan kekuatan fisik, bukan dengan kekuatan jiwa Anda, tetapi dengan iman, saudari. Bagaimana caranya? Tetap memegang janji firman Tuhan, walaupun fakta seperti bertentangan. Mudah, tidak mudah, tetapi Tuhan, Anda harus tahu seperti dikatakan kepada orang Yehuda saat itu, Tuhan yang berperang. Mungkin kita nggak nyaman, tetapi ingat peperangan ini ada di tangan Tuhan. Iblis dunia nggak mau tahu, nggak mau membuat Anda berharap sama firman. Ketika fakta berbeda dengan firman, kita seringkali cenderung untuk mulai nggak mempercayai firman, mulai meragukan firman. Saudara, ketika fakta tidak sesuai dengan firman, janji firman Tuhan, jangan ragukan firman, tapi justru berdiri teguh. Firman harus terjadi. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dan berhasil kemana Tuhan suruh. Oleh sebab itulah, dunia dan iblis mau kita tidak berharap atau tidak menantikan lagi janji firman Tuhan. Anda dibuat tawar hati, Anda dibuat kecewa sama Tuhan, Anda dibuat melihat hanya kesia-siaan. Amin. Itu yang dilakukan. Anda harus berdiri teguh, walaupun fakta sepertinya tidak memperlihatkan janji Tuhan sedang digenapi. Kadang fakta, masalah kita semakin serumit, makin runyam keadaan. Tetap berdiri teguh. Yang kedua sekarang, tetap di tempat ataupun di posisi. 1 Yohanes 3 ayat 1, lihat betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Apa yang membuat kita mendapat posisi anak? Kasih Bapa, kasih Allah. Tetap berdiri di tempat di mana kasih dinyatakan, saudara-saudari. Di mana tempat di mana Anda peroleh hasil dari kasih, bukan dari kelayakan kita, yaitu tempat atau posisi sebagai anak. Tetap berdiri di posisi anak, karena saudara-saudari, posisi anak yang kita terima adalah hasil dari pernyataan kasih Bapa, dan firman Tuhan katakan kasih tidak pernah gagal. Kasih nggak pernah gagal, saudari. Dan dikatakan, kalau kita anak, dikatakan dalam Matius 18 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara, ini bukan tentang keselamatan. Keselamatan kita ditebus dengan darah anak domba Allah, bukan dengan perbuatan kita. Kita harus jadi seperti anak, bukan dengan kelayakan kita, tetapi karena iman kita kepada karya Yesus atas salib. Sehingga ini menjadi seperti anak kecil, ini bukan bicara keselamatan, tetapi bicara tentang kerajaan surga. Kerajaan surga itu apa? 1 Korintus 4 ayat 20 katakan, kerajaan surga, kerajaan Allah bukan dari perkataan tapi kuasa.
Kalau kamu tidak seperti anak, tidak menjadi anak, tidak berduduk pada posisi anak, maka kamu nggak akan melihat kuasa. Karena ketika Anda sebagai anak dan Allah adalah Bapa, dan Bapa yang kita miliki ini pemilik empunya segala sesuatu, maka posisi Anda sebagai anak adalah posisi di mana Anda bergantung sama Tuhan karena posisi Anda, status Anda. Anda terhubung dengan Bapa, di mana kalau Anda tergantung dan terhubung pada Bapa, maka Bapa pemilik kuasa, maka kuasa Allah akan dinyatakan apapun, disalurkan, dialirkan kepada Anda dan saya. Amin. Lalu yang ketiga, lihat kemenangan ataupun keselamatan dari Tuhan. Maknanya apa? Roma 8 ayat 32 katakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara-saudari, ketika kita disuruh melihat kepada keselamatan dari Tuhan, kita melihat pada karya salib Yesus. Lihat, anaknya sendiri diserahkan untuk mati di atas kayu salib, supaya kita dapat keselamatan. Dengan kata lain, lihatlah kepada keselamatan. Dan keselamatan itu atau soso juga berarti kesembuhan, kebahagiaan, kelimpahan, pertolongan, pembelaan. Dan itu sudah dikaruniakan dari atas kayu salib, sama seperti keselamatan Anda dan saya. Dan ketika firman Tuhan katakan, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan, ini adalah suatu kepastian. Anda bisa berharap pada suatu pengharapan yang pasti. Kata bagaimana mungkin menunjukkan, memperlihatkan suatu pengharapan yang pasti. Oleh sebab itulah Tuhan mau katakan, ketika kamu punya masalah, ketika punya tekanan, ketika kamu bergumul, jangan fokus pada masalah, tapi lihatlah apa yang Tuhan Yesus telah sediakan, maka pengharapanmu adalah suatu kepastian. Karena Yesus mati dan bayar harga dari setiap janji-janji Allah adalah suatu kepastian dan kebenaran yang kokoh. Amin, saudara. Hari-hari ini Tuhan sudah beri kita kemenangan. Kita harus terima. Bagaimana kita bisa terima kalau kita nggak melihat? Anda harus mulai dengan melihat kemenangan. Caranya, tadi kita rangkum, berdiri teguh dalam iman. Pegang firman Tuhan, janji-janji firman Tuhan, walaupun kenyataannya enggak seperti yang dikatakan Tuhan, tapi firman pasti terjanji. Fakta pasti berubah sesuai dengan firman. Fakta itu bukannya tetap, fakta bisa berubah, saudari. Zaman dulu orang belum, ilmu pengetahuan belum berkembang, mereka katakan bumi adalah rata, dan itu mereka bilang fakta. Zaman dulu ketika ilmu kedokteran belum mahir, maka kusta adalah vonis mati, Anda nggak bakal bisa sembuh. Sampar, vonis mati, Anda tidak bisa sembuh. Itu fakta pada saat itu. Tapi kemudian ilmu pengetahuan berkembang, berubah fakta itu. Penyakit sampar, kusta bisa disembuhkan. Inilah fakta bisa berubah, saudari, katakan. Tapi firman Allah tetap selamanya. Berdirilah teguh pada firman Tuhan. Kedua, bagaimana kita bisa melihat supaya kita bisa menerima kemenangan itu? Bertetap di posisi anak yang terkasih, di mana Anda terhubung dan dialirkan kuasa Allah. Ketiga, selalu lihat. Lihat apa? Lihat pada karya Yesus, sosok keselamatan dari Tuhan. Itu sudah dikaruniakan, sehingga harapan Anda adalah harapan yang pasti dari Tuhan. Amin, saudara-saudari. Renungkan itu semua. Mungkin Anda secara kasat mata tidak melihat apa, tetapi sungguh Anda itu berharga. Kemenangan dari Tuhan sudah disediakan, masa depan Anda cerah. Jangan lihat yang lain. Ketika kita melihat keadaan dunia, kalau tidak kita melihat pada kemampuan diri kita akan goyah, khawatir. Tapi mulailah lihat pada perkataan firman Tuhan, maka Anda akan menjadi teguh. Amin. Kita tutup dengan doa, saudara. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik telah memberikan kami
putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya yang terdahsyat dan luar biasa, yang memastikan kemenangan ada dan selalu menjadi bagian kami. Saatnya kami mulai melihat kemenangan itu. Dengan mata iman kami berdiri teguh pada pengharapan Injil. Dengan juga Tuhan, kami dengan percaya pada kasih-Mu. Kami adalah anak-anak oleh karena Yesus, anak-anak Bapa, sehingga kami bisa bersandar sama Bapa dan kami dialirkan kekuatan dan kuasa daripada Bapa di surga, kuasa surgawi, kuasa yang melampaui segala sesuatu Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan bahwa lewat kepastian firman Tuhan, lewat apa yang Tuhan lakukan, kalau anaknya saja dia berikan pada kami ketika kami masih berdosa, apalagi mana mungkin Tuhan tidak akan tidak mengaruniakan yang lainnya bersama kami. Sebab itu segala sesuatu janji-janji Tuhan adalah suatu pengharapan yang pasti buat kami. Teguhkan kami Tuhan, Roh Kudus ingatkan terus, sehingga hari-hari ini meskipun kami ada secara fakta berjalan di dalam lembah, berjalan di tengah padang gurun, di tengah masalah-masalah yang terus datang dan seperti belum selesai, tetapi fakta bisa berubah dan harus berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Sebab itulah kami berdiri teguh. Terima kasih Tuhan, kami ini anak-anak Bapa dialirkan kuasa Tuhan, dan kami punya pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Terima kasih. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati sehingga mereka bisa melihat kemenangan dan menerima kemenangan yang datang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus. Mari kita yang terima katakan, amin. Tuhan berkati kita semua.